Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahri Aulia Putra dari kelas 12 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin melanjutkan untuk pengerjaan modul Red Hat Academy tentang OpenShift Administration 1. Nah, jadi pada kali ini saya akan mengerjakan kuis kedua, yakni tentang Red Hat OpenShift and Components Edition. Pada kuis ini, sama seperti pada video sebelumnya, untuk jawaban-jawaban pada kuis ini terdapat pada ini, modul yang ketiga, modul 1 bagian ketiga, tentang ya Red Hat OpenShift Components and Editions. Inti modulnya adalah eh modul ini tuh membahas tentang bagaimana tuh komponen-komponen yang terdapat dalam Red Hat OpenShift. Maksudnya seperti ya apa aja kontainer yang bisa dipakai gitu. Terus juga bagaimana tuh Red Hat OpenShift ini tuh terintegrasi dengan layanan cloud yang terpercaya. Ada AWS, Azure milik Microsoft, IBM Cloud, dan Google Cloud. Kemudian juga dibahas beberapa cara untuk memanage dari Red Hat OpenShift ini. Nah, ini yang dimaksud edisi. Jadi itu Red Hat OpenShift ini punya beberapa edisi. Di antara ada Red Hat OpenShift Platform Plus. Ini tuh adalah platform Red Hat OpenShift yang punya fitur paling banyak. Di sini ada penjelasannya. Kalau expand future on offering and deliver the most valuable robust available features. Dia punya fitur tentang Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes dan kawan-kawannya. Terus ada OpenShift Container Platform, Kubernetes Engine, on public cloud, on-premise, dan lain-lainnya. Oke, kita langsung saja untuk ke pengerjaan kuisnya. Di sini konsepnya sama, kita harus menderak jawaban-jawaban ini pada kolom tabel yang tepat, yang sesuai dengan konsep. Kita mulai dari yang pertama, Kubernetes. Kubernetes itu sudah dijelaskan kalau intinya dia ini adalah semacam ya platform di mana tuh dengan adanya Kubernetes kita bisa menjalankan kontainer-kontainer aplikasi kita secara efisien. Dia itu ibarat kayak manajer dari ya aplikasi kita. Kalau misal dalam satu momen server kita ada semacam kerusakan, Kubernetes akan secara otomatis memindahkan kontainer yang ada pada server yang rusak itu ke server lain yang servernya masih berjalan. Tapi Kubernetes ini punya kekurangan, yaitu dia tuh bahasanya nggak bisa ngebikin aplikasi sendiri. Karena ya ibarat Kubernetes kan cuma ngatur. Sedangkan kalau untuk pembuatan aplikasinya ya bergantung pada operator, pada user, pada kita. Maka kalau berdasarkan keterangan itu, bisa dibilang keterangan yang paling cocok adalah ini. An application platform that is based on containers that does not provide features such as building application. Kemudian Red Hat OpenShift Container Platform. Jadi, kalau berdasarkan modul penjelasan sebelumnya, Red Hat OpenShift Container Platform ini itu merupakan semacam platform aplikasi yang memanfaatkan Kubernetes. Kita sudah tahu, tadi Kubernetes adalah ya manajer aplikasi. Dia bisa membantu kita untuk memudahkan dalam memanage aplikasi-aplikasi kita. Tapi masalahnya, dia ini tuh tidak bisa membuat aplikasi. Dan hal itu bergantung pada user. Nah, em, Red Hat OpenShift Platform ini menambal kekurangan itu. Jadi mereka tuh menyediakan fitur di mana mereka bisa membuatkan ya aplikasi
itu secara otomatis plus dengan layanan Kubernetes-nya. Jadi kalau berdasarkan keterangan itu, ya yang paling cocok ini, a complete application platform that built on the extensibility of Kubernetes. Platform aplikasi yang dibuat, sebuah platform aplikasi lengkap yang dibuat berdasarkan kekurangan dari Kubernetes. Lalu ada Red Hat OpenShift Platform Plus. Tadi dijelaskan kalau Red Hat OpenShift Platform Plus ini sama dengan Red Hat OpenShift, cuma dia emang fitur-fiturnya lebih banyak, lebih ya lebih membutuhkan pengetahuan yang advance, dan dia tuh ada apa ya, terbatas lah bahasanya. Maksudnya dia membutuhkan kontainer registry. Jadi nggak bisa eh, apa ya, pengguna umum itu bisa make. Ada biaya tambahannya biasanya. Kalau berdasarkan itu, keterangan itu berarti jawabannya ini. An extended offering that includes a country registry. Kemudian Red Hat OpenShift Local. Nah, intinya Red Hat OpenShift Local ini adalah semacam fitur atau edisi di mana kita tuh memungkinkan untuk menjalankan ya Red Hat OpenShift dalam komputer lokal kita. Dengan keterangan singkat itu kita bisa tahu kok ini jawabannya. A system that deploy OpenShift to a local computer for the hosting and exploration. Kemudian OpenShift Managed Service. Jadi OpenShift ini punya dua jenis layanan. Yang pertama adalah Managed Service dan Self-Managed Offerings. Kalau Managed Service itu ketika kita menjalankan Redshift OpenShift, Red Hat OpenShift, itu tuh mayoritas manajemen aplikasi seperti update atau dan lain-lainnya itu bakal lebih dominan dilakukan oleh provider. Entah itu provider, yang providernya maksud ini jelas Red Hat OpenShift-nya dan juga provider cloud yang kita pakai. Kita sebagai operator itu kurang lebih punya tanggung jawab yang tidak cukup banyak. Kita cukup buat, nah nanti dia bakal berjalan sendiri aplikasinya. Berdasarkan keterangan itu, ya kita bisa di sini. OpenShift offers for Red Hat and cloud providers some responsibilities. Lalu OpenShift self-managed offerings. Nah, ini kebalikannya. Ibarat tuh kita cuma menyewa platformnya, tapi segala-segalanya tetap kita yang mengerjakan. Dari deployment, management, updates juga, itu mayoritas dilakukan oleh kita. Kita bakal dapat lebih banyak kontrol, tentu saja lebih dapat fleksibel karena kita tahu kan kapan eh, bisa apa namanya yang paling tepat lah untuk penggunaan OpenShift ini berdasarkan situasi karena kita kan yang manage langsung dan jelas tanggung jawab lebih gede juga. Tentu saja jawaban yang ini. Kebalikan dari managed service. Dan yang terakhir, Red Hat Enterprise Linux Core OS. Ini udah ada kuncinya, OS. OS itu operating system. Maka ya ini, an immutable operating system that is optimized for running controlled application. Oke. Kalau sudah diisi semua, kita tinggal isi cek. Cek. Oke, benar semua ya. Kalau ada yang salah sama seperti sebelumnya, kita tinggal show solution di sini. Ya, sekian itu video dari saya tentang pengerjaan kuis Red Hat OpenShift Components and Edition. Semoga video ini bisa membantu bagi orang-orang yang mau belajar lebih tentang Red Hat OpenShift. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.